Jadi tanggal 16 April 2025 saya lapor adanya dugaan intersepsi, ya tindak pidana intersepsi dan atau dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan satu informasi dan atau dokumen elektronik. Ini kaitannya dengan penyadapan tanpa izin, ya, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang ITE pasal 31 junto pasal 32, di mana yang telah menentukan bahwa tidak dibenarkan seseorang melakukan penyadapan, melakukan perekaman dan sebagainya tanpa izin daripada institusi kepolisian dan kejaksaan, sebagaimana diatur dalam pasal 31. Dan orang yang boleh itu, yang boleh melakukan penyadapan itu adalah institusi kepolisian dan kejaksaan, kecuali intersepsi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2, intersepsi yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian dan kejaksaan. Jadi siapapun tidak dibolehkan melakukan perekaman dan penyadapan. Bagaimana yang kita terima dokumen yang beredar, percakapan Ismail Marzuki telah direkam oleh seseorang dan itu menjadi bukti dalam perkara ini, dan itu nanti yang kami akan persoalan di dalam persidangan. Di dalam persidangan terdakwa Nikita Mirzani ada bukti yang patut diduga bukti tersebut didapatkan dengan cara melanggar hukum. Patut diduga dengan cara melanggar hukum sebagaimana yang diatur dalam pasal 47 junto pasal 31, junto pasal 48, junto pasal 32 Undang-Undang ITE tentang penyadapan tanpa izin. Yang boleh melakukan penyadapan adalah atas perintah kepolisian dan atau kejaksaan. Seperti itu. Prosesnya saat ini masuk penyidikan. Artinya dengan penyidikan maka patut diduga telah ditemukan adanya peristiwa pidana atas perbuatan seseorang yang melakukan perekaman tanpa izin. Seperti itu. Intisarinya seperti itu, ya. Saat ini prosesnya penyidikan dan ini ada surat yang ditujukan kepada saya. Suratnya kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Pelapornya adalah saya sendiri selaku kuasa hukum daripada Ismail Marzuki. Seperti itu. Ada lagi yang mau ditanya? Kalau misalnya besok rekaman itu tidak, besok. Nggak dikasih kesempatan. Besoknya besok. Kalau sekarang kamu tanya, saya mendahului besok hari Kamis. Sekarang hari Rabu. Jadi kejadiannya besok ditanyakan besok. Jadi kalau hari ini Anda tanya, sedangkan besok baru hari Kamis. Nanti besok nih kita akan memutar rekaman tersebut. Seperti apa suaranya, seperti apa kepastiannya kita dengarkan besok saja. Suara siapa? Ya. Ada suara seseorang yang mencoba menyampaikan sesuatu. Seperti itu. Karena dari barang bukti pun yang dilaporkan RG itu melalui percakapan itu udah cacat hukum memang, ya. Ya itu nanti kita persoalkan di dalam proses pembuktian dalam perkara terdakwa Nikita Mirzani dan terdakwa Ismail Marzuki. Dalam perkara pidananya di mana bukti rekaman-rekaman itu nanti kami akan persoalkan karena saat ini bukti-bukti tersebut kami laporkan ke polisi dan saat ini dalam proses penyidikan. Artinya bukti-bukti yang patut diduga menjadi bukti ilegal tidak dapat dipertanggungjawabkan menjadi bukti dalam proses tindak pidana terhadap terdakwa Nikita Mirzani dan Ismail Marzuki. Seperti itu. Dan abang lapornya 16 April ya, Bang, ya? Ya, dalam proses penyidikan itu. Penyelidikan, sehingga sekarang proses penyidikan. Oh, sekarang udah naik penyidikan? Ya, sudah naik penyidikan. Udah siapa aja, Bang, yang diperiksa? Udah tersangka, Bang? Saya belum tahu siapa saja yang diperiksa karena itu urusannya penyidik. Yang jelas sudah naik penyidikan, artinya sudah ditemukan adanya peristiwa pidana di dalam perkara ini. Ya. Untuk memastikan terlapornya adalah Lidik itu bisa siapa saja, bisa 1, bisa 2, bisa 3, bisa 4. Siapa saja yang terlibat pasti akan dilakukan proses hukum. Makanya prosesnya dilakukan bahwa terlapor adalah dalam lidik. Sehingga kalau dalam lidik itu penyidik bisa untuk menentukan siapa yang terlibat dan siapa yang lebih berpotensi terlibat dalam perkara ini, mereka yang merekam tanpa izin atau mereka yang menyebarkan tanpa izin dan sebagainya. Itu menjadi kewenangan daripada penyidik. Yang jelas laporan kami terkait dengan pasal 31 dan pasal 32 tentang penyadapan tanpa izin. Hanya penegak hukum yang boleh melakukan perekaman terhadap seseorang, sedangkan orang pribadi merekam tanpa izin itu adalah patut diduga melanggar pasal 31 dan pasal 32 Undang-Undang ITE. tapi waktu punya rekaman itu majelis sedang